kafirin. Mari kita buka kitab suci kita di Wahyu 2 ayat Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan ini adalah keberatan yang Yeshua sampaikan kepada jemaatnya. Yeshua sampaikan kepada coba dibaca. Aku tahu ketabahanmu dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Ya. Ayat yang ketiga. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau berjeri lelah dan tidak menjadi letih. 4. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, firman Elohim pada hari ini mengatakan bahwa kaki Dian itu kaki pelita. Tahu kaki pelita? Ya. Itu berbicara pelita itu boleh menyala kalau ada minyak. Menyambut kedatangan Yeshua yang kedua, kita dikatakan sebagai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana ini semuanya kalau dilihat itu sama-sama menanti mempelai, sama-sama beraktivitas, sama-sama sifatnya menunggu, sama-sama ada di bawah kolong langit, sama-sama ada menikmati penciptaan yang Bapa Yahweh ciptakan, menikmati teknologi yang Bapa Yahweh juga ciptakan. Tidak ada bedanya. Ya, enggak ada bedanya. Cuman satu bedanya. Ya. Coba buka ya. Perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Coba lihat di Matius 25. Nah, Matius 25 ayat yang ke-6 dan ke-7. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana juga sama-sama tertidur. Ya, kalau diibaratkan sama-sama makan nasi sekarang, sama-sama bekerja. Tetapi ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan pada tengah malam ada teriakan. Jadi perhatikan baik-baik. Pada kapan? Ya, jadi jangan kalau udah tengah malam itu matanya itu langsung ngantuk totally. Tetapi harus berjaga-jaga. Di sini dikatakan pada tengah malam ada teriakan. Lihat, mempelai pria datang. Keluarlah ke penyambutannya. Jadi semua gadis-gadis tadi yang ngantuk, yang tertidur tadi bangun. Lalu terbangunlah semua gadis dan mereka mempersiapkan pelita. Ya. Pelita. Jadi sama-sama dengar firman. Karena pemazmur berkata Dafar Elohim itu adalah ya kan? Ayat yang ke-8 berkata, dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam. Padam pelitanya. Jadi kalau engkau tidak membaca firman, kalau engkau tidak ada merenungkan dafar dalam satu hari, hati-hati. Tiba-tiba Yeshua datang setipis kulit bawang. Ayat yang ke-9. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan jangan tidak cukup.
disuruh untuk jual beli minyak. Ada saatnya orang Nasrani itu selfish, tidak mau berbagi, ya kan? Kenapa? Dia nggak mau kasih, ya. Tetapi nggak mau memberi di sini apa? Jangan, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri. Jadi jangan sampai terlambat, ya. Kata jual beli di sana perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-10 berkata apa? Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria dan mereka yang siap untuk masuk bersamanya dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu. Terlambat. Jadi uangnya selama ini dikemanakan? Tidak tahu mengelola keuangannya, tidak tahu mengelola kekayaan yang Bapa Yahweh percayakan, tidak tahu mengelola benda-benda yang Tuhan percayakan. Karena di sana ada kata jual beli. Beli. Berarti tahu mereka punya uang kan, tapi kenapa tidak disiapkan? Kenapa tidak dipersiapkan pelita yang lebih? Kenapa kekayaanmu tidak engkau pakai untuk melakukan firman? Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Elohim, tapi kamu tidak mau membawanya. Firman Elohim, bangunlah bait kudusku, sinagogeku, persembahkanlah rumahmu sebagai rumah persembahan untuk Elohim. Di sana ada pujian, penyembahan, tapi kamu tidak mau melakukannya. Berilah makan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak makan, orang-orang lapar, tetapi kamu memperhitungkan apa yang kau beri. Sehingga apa? Pelita itu tidak menyala karena tidak ada minyaknya. Alhasil apa? Terlambat, pintunya ditutup. Jadi jangan mencintai benda-benda, things. Jangan terlalu mencintai apa yang kau punyai, tapi cintailah benda-benda yang hidup. Contohnya manusia, sesamamu manusia. Kasihi sesamamu manusia. Ya, kalau kau tidak punya kasih, kalau kau tidak mau mengampuni, maka apa yang terjadi? Pintu ditutup, pelitamu padam, minyakmu habis. Ayat yang ke-11. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ngeri enggak? Awalnya sama-sama punya pelita. Awalnya sama-sama beribadah, berdoa, memuji, menyembah. Tapi Bapa Yahweh bilang, I don't know you. Kenapa? Karena terlalu pelit untuk membeli pelita minyaknya. Ya, pelita itu, terang itu seperti api, bisa dibakar. Ya, untuk bisa menyalakan pelita, ada korban yang kita bawa, ada minyak yang harus ditumpahkan. That's right. Makanya kita setiap kali menyalakan menorah kita pakai lilin. Kenapa? Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Habis, ya biarin habis. Kenapa? Karena itu lambang, karena itu profetik, tindakan profetik kita di sama Bapa Yahweh. Tindakan profetik, ada yang habis. Gak apa-apa uangnya habis untuk beli seperti itu. Ya gak apa-apa. Daripada uangmu habis beli game online, uangmu habis beli video anime yang tidak berujung, tidak membawamu kepada nilai-nilai kekekalan. Ya, pikirkan, renungkan. Jangan sampai menjadi gadis yang bodoh. Ketika sangkakala ditiupkan, apa yang terjadi? Mereka tertinggal. Kenapa? Sewaktu dikasih Bapa kesempatan, sewaktu diberikan kesempatan sama Bapa Yahweh, mereka tidak menghabiskan, tidak mempergunakan uangnya, kekayaannya untuk pelita, untuk membeli minyak. Mata'i 25. Ya, sekarang Yeshua itu akan datang bukan sebagai bayi lagi, tapi dia akan datang sebagai hakim.
ya, sebagai hak adil, sebagai justice. Ya. 13 sama-sama berkata, oleh karena itu jaga-jagalah kamu, karena kamu tidak mengetahui hari bahwa waktu ketika anak manusia datang. Disuruh berjaga-jaga. Ya. Kalau kita kembali lagi ke Wahyu 2 ayat yang kedua tadi, maka dia di situ berfirman, ya, Yesua berkata bahwa jangan sampai kaki pelitamu itu dipindahkan. Jangan sampai dipindahkan kalau engkau tidak bertobat. Kenapa? Ya, Tuhan memuji kok kehilatnya yang ada di Efesus. Ya, apa pujiannya? 1, perbuatan-perbuatanmu dipuji. Yang kedua, kerja kerasmu dipuji. Ya kan? Ada atau tidak ada orang kita tetap mengadakan Syabat. Ketabahanmu. Ya, dan engkau tidak dapat menanggung yang jahat. Tidak mau kompromi sama yang jahat. Jangan kompromi. Dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan. Jadi ada rohnya peka. Dan engkau mendapati mereka palsu. Ya. Ketika kita masuk kepada kekudusan nama Bapa dan nama Juru Selamat, kita tahu bahwa yang asli, the original name, Hebrew name Juru Selamat kita adalah Yeshua, Yod Shin Waw Ain. Kenapa? Karena setiap huruf yang ada di sana mengandung arti, mengandung makna piktograf, mengandung angka geometrianya, dan mengandung arti yang sesungguhnya. Ayat yang ketiga baca, engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan dan namaku ada samaku. Engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Harus jangan berjeri lelah. Dimanapun kita berada, kita membawa roh Elohim dalam diri kita. Namun aku memiliki suatu keberatan terhadap engkau. Kenapa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Kasih mula-mula. Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Ya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Apa yang pertama ketika kau pertama kali dengar nama Bapa? Apa yang kamu lakukan? Ya, itu kan karena orang tua. Lama-lama setelah dituntun, apakah ada sesuatu? Adakah roh yang menuntun? Apa itu? Ya, apa yang dirasakan? Ya, bertobatlah dan lakukan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau pertama kali ingat nama Bapa, kita gampang-gampang untuk melupakan kesalahan orang lain, ya lakukan lagi. Supaya apa? Supaya engkau tidak dipindahkan pelitanya. Namun engkau memiliki hal ini, ayat 6, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Ruah katakan kepada kehilat-kehilatnya. Bagi dia yang menang, Yesus akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Kita akan berhak makan dari pohon kehidupan. Apa artinya? Kita akan mengalami yang namanya kekekalan. Ya, kita akan mengalami yang kekekalan. Jadi kita nggak kompromi lagi. Ya, orang mengucapkan selamat hari Lebaran, selamat hari Natal, selamat. Ya, tidak ada keselamatan. Mohon maaf. Hari-hari raya yang dirayakan tidak ada mengandung keselamatan di sana. Kalau ada mengandung keselamatan, orang nggak akan mengalami kecelakaan pada waktu Lebaran atau pada hari Natal.
Karena tidak adalah karya keselamatan di dalam perayaan hari-hari besar. Karya keselamatan hanya ada di dalam nama yang berkuasa, di dalam nama juru selamat kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat anggur.